Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jason Advice, channel edukatif, kreatif dan inovatif. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengikuti tes seleksi CPNS dan P3K ya. Sebelum saya lanjutkan videonya, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Insyaallah video di channel saya insyaallah bermanfaat. Oke, langkah pertama ya teman-teman, silahkan buka Chrome, bisa Chrome, bisa Mozilla dan sebagainya. Kemudian kita ketikkan alamat webnya. Alamat webnya adalah guru ppk kemdikbud.go.id, kemudian enter. Sinyalnya harus bagus ya. Ini sudah ada semua ya. Jadi teman-teman harus ketahui dulu PPK itu apa ya. PPK itu kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPK. Nah, adapun untuk PPK itu berlaku untuk WNI dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah teman-teman baca. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini alurnya. Nah, ini yang akan kita bahas, alur seleksi. Jadi teman-teman, di seleksi P3K guru ini ada beberapa tahapan. Ya. Jadi di tes PPK ini ada tiga tahapan. Ada 3 tahapan dengan ketentuan sebagai berikut. Di tahapan awal ini ya, tahapan awal kita harus membuat akunnya dulu ya. Itu berlaku untuk semua guru honorer yang di negeri ataupun honorer THK 2. Ini ada guru honorer yang di swasta dan lulusan PPG. Jadi ada 4 kategori calon yang bisa mendaftarkan. Jadi di PPK ini, P3K ini ya teman-teman, yang bisa mendaftar itu nama guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik dan sudah verbal. Nah, ini. Dan sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau belum verbal berarti segera verbal ke ijazah. Kalau yang sudah berarti tinggal mendaftar akun di SSASN BKN. Nah, di sini teman-teman ada 3 tahapan tes seleksi P3K ini. Nah, tahapan yang pertama itu berlaku bagi atau khusus guru yang ada di negeri ya. Guru honorer yang mengajar di negeri. Ini ada keterangan guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi ya. Jadi pesertanya itu guru honorer yang mengajar di negeri. Kemudian tenaga honorer X kategori 2. Jadi selain guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut itu tidak bisa mendaftar. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu ini berlaku untuk guru honorer di negeri, guru honorer X kategori 2, kemudian guru swasta dan lulusan PPG. Dan ini di tahapan 2 ini seleksinya lumayan ya, sudah lumayan ketat karena pesaingnya juga banyak. Dan perlu ketahui juga teman-teman, di tes tahapan kedua ini
yang misalkan yang pertama itu belum lolos, dia bisa mendaftar di tahapan kedua, tapi dengan catatan masih dalam lingkup satu daerah. Jadi kalau daftar di luar daerah itu tidak bisa formasinya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga sama ya, anggotanya masih sama, pesertanya itu sama, yaitu 4 peserta kategori. Yang pertama ya guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri, kemudian guru honorer X kategori 2, guru swasta, dan lulusan PPG. Nah, ini di tahapan ketiga lebih luas lagi, karena apabila kita tes di tahap 1-2 itu tidak lolos, ya kita boleh memilih formasi di tahapan yang ketiga, dan ini bisa lintas daerah. Jadi misal tahap 1-2 itu kita tidak lolos di sekolah tersebut, kita boleh mendaftar di luar daerah dengan catatan ya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya atau ijazahnya. Dan kalau formasinya masih kosong, kalau sudah penuh ya berarti tidak bisa mendaftar ya. Ya, itu terkait dengan alur pendaftaran seleksi P3K guru. Kemudian pendaftaran akun teman-teman ini sudah bisa diakses mulai tanggal 1 sampai 22 Juni ini. Pelamar melakukan pendaftaran akun melalui laman SSCASN. Kemudian setelah itu verbal ijazah. Setelah pendaftaran kita verbal ijazah dengan melalui info GTK. Biasanya kalau guru honorer di Dapodik itu sudah terdaftar, maka sudah otomatis verbal. Kemudian setelah kita membuat akun, kita memilih ya formasi ya. Pelamar memilih formasi yang linear. Nah, formasi yang kita pilih juga harus linear sesuai dengan ijazah kita. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi ada ketentuannya. Yang pertama, dalam formasi tersebut di tempat mengajar saat ini pelamar wajib mendaftar. Jadi kategori yang pertama, apabila di sekolah kita ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi jasa kita, maka kita wajib untuk mendaftar di sekolah tersebut. Nah, itu penjelasan. Yang kedua, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Nah, apabila formasi yang pertama ini sudah ada yang melamar, ya katakanlah di sekolah A yang melamar guru A, maka selain guru A itu tidak bisa melamar di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, formasi tidak tersedia. Jika formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, ya, maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jika di sekolah kita mengajar itu tidak ada formasinya, ya kita bisa mendaftar di sekolah yang lain. Nah, setelah kita mendaftar formasi, memilih formasi, maka tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi ya. Jadi administrasi kita akan dicek otomatis oleh sistem. Kalau ijazah kita tidak sesuai dan tidak sesuai dengan aturan yang di atas tadi, maka akan ditolak. Nah, nanti ujian seleksi kompetensi itu tanggal 23 sampai 29 Agustus. Nah, ini tahapan yang pertama ya. Kemudian tahapan yang kedua tanggal 18 sampai 24 September. Ya, kemudian ujian seleksi yang pemilihan formasi kedua itu tanggal 18 sampai 24 September. Adapun untuk ujiannya mulai tanggal 6 sampai 12 Oktober. Nah, itu. Kemudian pemilihan formasi ketiga. Kalau misalkan tahap 1-2 itu tidak lolos, maka kita mendaftar lagi di formasi yang ketiga atau tahapan yang ketiga, yaitu mulai dibuka tanggal 29 Oktober sampai 24 November 04 November. Pesertanya masih sama. Kemudian ujian di tahap ketiga itu tanggal 15 sampai 21 November. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengunduh informasi. Ini ada dokumen-dokumen ya.
Silakan teman-teman untuk lebih jelasnya bisa mengunduh di sini. Nah, di sini di pengumuman seleksi. Ya, oke teman-teman, itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam kenal dari saya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Ya, semoga bagi teman-teman yang ingin mengajukan seleksi P3K Guru, semoga diberikan kelancaran dan lulus semua. Amin. Oke, salam kenal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.